Selamat malam, Pardi dan teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Harley Kristiawan dari Program Studi Teknik Industri 2019, Universitas Pelita Harapan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai promotion mix. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari promotion. Yang saya ambil yaitu persuasive promotion atau promosi yang bersifat persuasif atau mengajak. Tujuan yang pertama yaitu mendorong orang-orang untuk beralih kepada brand atau produk yang ditawarkan. Kedua, mempengaruhi orang-orang dalam mengambil keputusan pembelian produk. Yang ketiga itu mengajak orang untuk membeli produknya. Dan yang terakhir, yaitu mengubah persepsi orang terhadap produk. Perusahaan yang saya ambil, yaitu adalah promosi yang dilakukan oleh perusahaan Lifebuoy, yang memiliki slogan seperti di gambar ini, yaitu 99% kuman hilang dalam 10 detik. Kata-kata tersebut tentunya bersifat ajakan atau persuasif kepada para pembacanya. Maksud dari iklan ini adalah seperti ada orang anak yang baru selesai bermain, entah itu bermain di luar atau bermain di mana, lalu mereka juga pasti akan keringetan dan banyak sekali kuman yang ada. Nah, dengan memakai produk Lifebuoy ini yang memiliki slogan 99% kuman hilang dalam 10 detik, maka tentunya akan menghilangkan 99% juga yang ada di tubuhnya. Yang berarti iklan ini memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk mengajak orang lain untuk memakai produk tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai promotion mix. Promotion mix ini adalah serangkaian pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar yang lebih luas. Alat promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan. Dalam promotion mix ini juga terdapat 5 alat promosi utama, yaitu advertising, public relations, personal selling, sales promotion, dan juga direct marketing. Yang pertama ini adalah advertising. Advertising ini adalah segala bentuk non-personal dan promosi ide, barang ataupun jasa yang dibayar oleh sponsor-sponsor tertentu. Iklan merupakan salah satu alat promosi yang paling umum digunakan oleh bisnis untuk menyampaikan informasi tentang sebuah produk serta menumbuhkan minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Contoh dari advertising ini atau contoh dari iklan ini yaitu iklan outdoor atau iklan yang ada di internet. Perusahaan yang saya ambil yaitu Telkomsel. Telkomsel ini melakukan periklanan atau promosi tidak hanya di internet saja, tetapi di stand ataupun di outdoor. Lainnya seperti counter-counter Telkomsel, stand-stand bazar, yang memberikan penawaran-penawaran menarik kepada pelanggannya. Lalu yang kedua ada public relations. Membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan juga membangun cerita yang baik untuk dipromosikan yang dimana image perusahaan pada pasar. Contoh dari PR atau public relations ini adalah sponsorship. Telkom bisa berkolaborasi dalam sponsorship klub sepak bola Indonesia, yaitu Persib Bandung. Popularitas yang dimiliki oleh Persib Bandung ini tentunya banyak, dan sebagai klub bola yang berkolaborasi sponsorship akan menjadi penggunanya, yaitu para anggota-anggota yang berada pada Persib Bandung juga memakai dari Telkomsel itu sendiri. Lalu yang ketiga ada personal selling. Personal selling ini adalah presentasi pribadi oleh tenaga penjualan perusahaan yang dimana penjual akan mendatangi pelanggan dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung untuk tujuan melakukan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Contoh dari personal selling ini adalah sales presentations. Sales yang dimiliki oleh Telkomsel tentunya sangat banyak. Sales yang bertugas sebagai promosi akan melakukan presentasi kepada orang-orang lain untuk menawarkan promosi-promosi apa yang ditawarkan oleh Telkomsel ini untuk menarik pelanggan yang ada. Lalu yang keempat ada sales promotion. Insentif jangka pendek untuk mendorong pelanggan agar melakukan pembelian pada suatu produk ataupun jasa.
Contoh dari sales promotion ini adalah diskon promo yang biasanya sales promotion ini dilakukan di waktu-waktu tertentu saja, seperti pada hari Natal dan Tahun Baru, Imlek, dan juga Hari Raya Lebaran. Gambar ini merupakan promosi Telkomsel yang dilakukan pada kemerdekaan Indonesia, yaitu tepatnya pada 17 Agustus 2020. Promosi ini hanya dapat dilakukan hanya di tanggal 17 Agustus 2020 saja. Yang pastinya promosi ini memiliki deal yang sangat baik dan juga bagus karena memiliki promo yang bisa dikatakan merdeka juga, yaitu surprise deal mereka yang meningkatkan permintaan dari pelanggan yang ada. Lalu yang terakhir ada direct marketing, yaitu koneksi langsung dengan konsumen individu yang ditargetkan untuk mendapatkan tanggapan langsung dan menumbuhkan hubungan pelanggan yang jangka panjang. Biasanya perusahaan memiliki penawaran khusus, layanan baru, ataupun fitur-fitur baru dari produk yang ditawarkan. Contoh dari direct marketing ini adalah mobile marketing ataupun SMS. Saya baru-baru ini mendapat WhatsApp message yang ada di gambar ini dari pihak Telkomsel yang menawarkan paket yang lebih banyak kuotanya serta dengan harga yang lebih murah. Saya sebagai pengguna tentunya menjadi salah satu target yang dilakukan oleh pihak Telkomsel dalam marketing promotion yang mereka lakukan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai developing effective communication. Developing effective communication ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu identifying the target audience, selanjutnya diikuti dengan determining the communication objective, lalu diikuti dengan designing a message, lalu diikuti dengan choosing media, dan yang terakhir selecting the message source. Contoh yang saya ambil yaitu adalah perusahaan dari Nike. Nike adalah perusahaan yang memasarkan beberapa macam produk atletik seperti sepatu, baju, celana, kaos kaki, dan banyak macam lainnya yang berhubungan dengan atletik. Target atau sasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan Nike tentunya juga beraneka ragam audiens. Yang dimana target mulai dari atlet profesional, atlet amatir, orang-orang yang bukan atlet tetapi ingin menjadi seorang atlet, dan juga anak-anak yang hobi dalam bidang atlet ini. Nike telah melakukan iklan pemasaran yang ekstensif dan yang bertujuan untuk merangsang penjualan dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk melawan netralisasi dan persaingan yang dihasilkan dari iklan saingan, mendorong loyalitas, memperoleh pembelian, dan juga mendorong peningkatan penggunaan produk di antara konsumen-konsumen yang ada. Nike bertujuan untuk melakukan ini dengan memulai peralihan dari antara konsumen dengan membuat kampanye pemasaran yang unik yang akan meyakinkan konsumen bahwa Nike adalah merek sepatu dengan kinerja atletik yang terbaik. Salah satu message atau kata yang digunakan oleh Nike yaitu risk everything. Yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah resiko segalanya. Risk everything ini memiliki arti, yaitu menekankan pengambilan resiko dan apa yang diperlukan untuk mewujudkan harapan dari bangsa. Iklan tersebut menunjukkan para pemain yang merasakan panas dari persaingan yang ketat, berjuang untuk kemuliaan dan kemenangan negara di dunia sepak bola, dan juga berani untuk mengambil resiko. Iklan ini dibuat pada saat Piala Dunia 2014. Lalu, media yang dilakukan oleh Nike ini dalam komunikasi strategi, perusahaan Nike ini menggunakan non-personal marketing channel, yaitu berupa sosial media seperti Instagram ataupun Twitter yang ada pada gambar ini, dan juga YouTube untuk memasarkan iklan-iklan yang mereka buat. YouTube menjadi tempat terbaik untuk komunikasi karena ya, any person can watch the video. Siapapun bisa menonton videonya, maupun dari anak kecil, orang tua, remaja, siapapun bisa menonton videonya. Tidak ada larangan siapapun untuk tidak bisa menonton video tersebut, yang dimana dapat meningkatkan penjualan
pada Nike ini. Perusahaan Nike ini juga baik dalam pemilihan untuk menjadi sumber penyampaian, tentunya memilih orang yang terkenal, yaitu Cristiano Ronaldo yang menjadi source dari media yang dilakukan oleh perusahaan Nike ini. Karena orang tersebut terkenal yang memiliki popularitas yang tinggi, sehingga pesan ataupun message yang disampaikan dapat berupa hal yang baik dan juga memiliki motivasi-motivasi kepada keseluruhan audiens yang membaca iklan tersebut. Berikut ini adalah referensi yang saya pakai dalam membuat video ini. Dan sebagai penutup, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.